Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah kewarganegaraan. Topik bahasan di pertemuan yang ke-11 itu adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi menjadi satu irisan di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebagaimana biasanya, sebelum saya masuk ke materi di pertemuan yang ke-11, saya akan menyinggung materi di pertemuan yang ke-10. Jadi topik bahasan kita di pertemuan yang ke-10 itu adalah hukum, penegakan hukum, dan layanan publik. Jadi ada 3 trigger yang harus kita pahami, yang harus kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama adalah bahasan terkait dengan hukum, hukum itu apa dan apa kaitannya dengan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum, dan yang ketiga adalah layanan publik. Nah, saya tidak akan menjabarkan panjang lebar apa itu maknawi hukum, tetapi secara garis besar hukum itu dapat saya tampilkan sebagaimana yang ada di depan, teman-teman ya. Jadi hukum itu apabila kita cari padanannya adalah dari kata hukmun yang artinya adalah menetapkan. Sehingga hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan, mengandung ketentuan sanksi, ada daya pembelakuannya, siapa yang berwenang untuk membuatnya itu ada di dalam hukum itu. Jadi hukum itu rumusannya ke sana. Ya. Jadi, memaknai hukum itu bisa dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum. Ada yang bilang bahwa hukum itu memaksa, ada orang bilang bahwa hukum itu adalah aturan, hukum itu lain sebagainya. Nah, itu boleh-boleh saja. Tetapi ada satu pandangan, misalnya pandangan sosiologis itu memandang bahwa hukum itu adalah obvious societas. Hukum itu adalah sesuatu ketentuan yang tumbuh dan hidup bersama-sama masyarakat. Itu hukum. Jadi kalau kemudian kok ada sesuatu ketentuan itu tidak dikendaki oleh masyarakat, maka itu tidak dipandang sebagai hukum. Ada kalau alirannya adalah sudut pandangnya adalah normatif, akan memandang bahwa hukum itu berbicara hak dan kewajiban. Nah, ketika membicarakan hak dan kewajiban itu sebenarnya adalah konsep kewarganegaraan. Nah, disitulah ada pertalian antara hukum dengan kewarganegaraan, sehingga kenapa kemudian materi hukum itu menjadi materi kewarganegaraan. Jadi hukum itu pada dasarnya berbicara terkait dengan hak dan kewajiban, itu pada dasarnya hukum. Nah, hak dan kewajiban itu sendiri merupakan satu kajian di dalam kewarganegaraan. Sehingga ada keterkaitan materi hukum dengan materi kewarganegaraan. Nah, apa terkait dengan hakikat hukum dan yang lain sebagainya, saya rasa teman-teman bisa mempelajari lebih detail, bisa membaca literatur lebih detail, apa sih hukum itu. Kemudian kata yang kedua yang muncul adalah penegakan hukum. Nah, berbicara penegakan hukum itu merupakan instrumen. Jadi hukum yang telah ditetapkan tadi itu berpotensi untuk dilawan atau dilanggar. Ada potensi melanggar haknya orang, ada potensi seseorang itu meninggalkan kewajibannya. Nah, ketika itu terjadi, maka akan muncul yang namanya peristiwa hukum. Nah, di dalam peristiwa hukum itu ada perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum inilah yang harus dilakukan penegakan hukum. Kalau ada orang kemudian berani menghina orang lain, maka dia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kalau ada orang kemudian berani merusak barang milik orang lain, maka dia harus punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kemudian mengambil harta milik orang lain, menyerobot tanahnya, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatan. Nah, instrumen yang digunakan untuk bisa meminta pertanggungjawaban itu adalah melalui penegakan hukum. Ya, jadi adanya peristiwa hukum itu menghendaki adanya penegakan hukum. Jadi, penegakan hukum sendiri sebagai instrumen untuk apa? Untuk mencapai satu kebenaran.
Jadi yang dicapai itu adalah kebenaran, yang dicari adalah truth. Di dalam penegakan hukum itu yang dicari adalah truth. Yang mana tujuannya adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu bonus. Jadi setelah berhasil menghadirkan kebenaran, setidak-tidaknya kebenaran itu akan mampu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Desainnya ke sana. Ini pendapatnya Gustav Redburg ya. Ini seorang ilmuwan dari Jerman yang menyatakan bahwa tujuan dari penegakan hukum itu dengan teorinya Bandul itu menggunakan teori Bandulnya adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi mau digoyang kemanapun tiga ini akan kena. Jadi untayan Bandul itu semacam itu. Walaupun dalam realitanya masih agak susah untuk menghadirkan ketiganya ini dalam waktu yang bersamaan. Nah, di dalam penegakan hukum akan membutuhkan sistem yang di dalamnya terdapat subsistem. Ya, jadi ada subsistem di dalam penegakan hukum. Terus kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik. Saya rasa teman-teman sudah paham banget karena jurusannya adalah jurusan administrasi publik. Desainnya begini, di dalam pelayanan publik itu hadir yang namanya keadilan imperatif, teman-teman. Ada keadilan timbangan, ada hak dan kewajiban. Jadi bagi user, bagi warga masyarakat, haknya adalah mendapatkan pelayanan yang prima. Bagi negara, bagi state, dalam satu konteks tertentu, haknya adalah dia akan mendapatkan penghargaan atas layanan yang dia terima. Layanan yang telah dia berikan. Sehingga ada yang namanya remunerasi dan yang lain itu konsep ya. Itu sebagai satu pandangan. Nah, dalam konsep pelayanan publik yang mana bahwa layanan publik yang prima itu adalah konsep hak dan bagi pemerintah penyedia layanan itu adalah kewajiban, maka disitulah makna kewarganegaraan itu ada. Sehingga masih menjadi satu domain dalam kajian kewarganegaraan. Kiranya demikian teman-teman. Sehingga nyambung ini, hukum, penegakan hukum, dan layanan publik itu menjadi satu kajian. Di dalam kewarganegaraan itu ada keterkaitannya di situ, ada korelasinya di situ. Kiranya itu sebagai stimulus dan teman-teman mau membaca sendiri, mau belajar sendiri, mau merefleksikan sendiri konteks hukum, penegakan hukum, dan layanan publik ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke-11. Di pertemuan yang ke-11, topik kita adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Ada beberapa pointer yang sudah saya tulis di poin ya di PowerPoint. Jadi konsep penegakan hukum itu merupakan pilihan, bukan satu-satunya jalan. Jadi penegakan hukum itu adalah pilihan, cara untuk memperoleh dan atau mendapatkan kebenaran. Jadi bukan sesuatu yang harus ya. Penegakan hukum itu menjadi salah satu saja. Nah, penegakan hukum merupakan instrumen legal yang telah tersediakan oleh instrumen negara. Jadi instrumen legal yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kebenaran itu ya penegakan hukum. Ketika ada orang yang melanggar di negara hukum ini, maka konteksnya adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu didesain setidak-tidaknya untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ini pendapatnya Gustav Redburg yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di dalam penegakan hukum harus memiliki 3 legitimasi. Yang pertama adalah legitimasi konstitusional. Jadi penegakan hukum itu boleh dilakukan ketika ada aturan hukum yang membolehkannya. Kalau penegakan hukum kemudian tidak ada aturan hukumnya, yang akan terjadi adalah main hakim sendiri, ageng rectim. Itu nggak boleh. Jadi harus penegakan hukum itu harus mendapatkan legitimasi konstitusional. Yang kedua, dalam penegakan hukum itu harus mendapatkan legitimasi moral. Jadi tidak boleh dalam penegakan hukum itu melanggar hak-hak warga negara. Dan yang ketiga adalah harus mendapatkan legitimasi sosial. Jadi secara sosial masyarakat itu tidak melanggar kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum nggak boleh membentak-membentak. Dalam penegakan hukum nggak boleh melotot-lotot. Karena itu tidak sesuai dengan tata aturan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Konteksnya ke sana, teman-teman, dalam penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu harus dilakukan secara bermartabat dan bertanggung jawab. Penegakan hukum tidak boleh sewenang-wenang. Nah, coba nanti kita refleksikan. Ini saya hanya membuat guidance kecil aja.
teman-teman sebagai mahasiswa bisa merefleksikan apakah penegakan hukum itu sudah memenuhi apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Penegakan hukum tidak boleh mendiskriminasi seseorang dengan alasan apapun. Penegakan hukum tidak boleh ada rekayasa. Apakah ada rekayasa? Banyak, saya rasa ya. Nah, teman-teman bisa merefleksikan itu. Penegakan hukum ya tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Itu kurang kata tidak. Jadi nggak boleh kemudian dipengaruhi oleh apapun, karena itu siapa saja yang punya konflik kepentingan dengan kasus yang sedang ditangani dalam hukum dia harus mundur. Itu ada konsep itu. Nah, penegakan hukum harus mampu menghadirkan keadilan dalam aspek proses, keadilan dalam aspek substansi, ya, dan keadilan dalam aspek hasil dan kemanfaatan. Itu kiranya teman-teman di dalam proses penegakan hukum itu harus memenuhi koridor-koridor